Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siapa yang bisa menyebutkan rukun puasa? Itu. Menahan diri dari apa? Makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus ada lagi enggak? Niat. Nah. Betul, Syekh. Bagaimana cara menentukan awal puasa? Nah. Melihat hilal. Terus? Kalau nggak kelihatan, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 apa 32? 30 hari. Masya Allah. Kata. Satu lagi. Berapa orang yang disyaratkan? Mau jawab? Belum selesai pertanyaan. Mau jawab? Ya, mau jawab nggak? Berapa orang yang disyaratkan untuk menentukan puasa dan lebaran? Minimal. Ya, ini. Hah? Satu apa tiga? Satu. Kalau lebaran Syawalnya 2 orang. Dan syaratnya harus orang yang dapat dipercaya. Nah, persaksian. Fadol. Ini Ana dapat kabar gembira mungkin ya bagi sebagian antum. Nanti di akhir ada pertanyaan bagi 5 orang. Ada pertanyaan lagi kuis yang bisa menjawab dapat voucher dari pondok. Tapi enggak banyak ya, sedikit. Untuk 5 orang, 1 orangnya 10.000. Banyak apa enggak? 10.000 berarti 5 orang ya, 50.000. Tapi ya satu-satu lah ya, satu-satu. Ini nanti ya untuk kuis terakhir. Fadal, Iqra ya Qori. Antum kejauhan enggak ini? Kejauhan enggak? Baca halaman atau antum di sini enggak apa-apa sih? Samping Ana. Airnya apa sih? Dia malah yang mirip Ustadz ya. Betul. Halaman mana sampai mana? Halaman 33. Halaman 33. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Keistimewaan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Mengapa begitu meriah? Mengapa banyak orang yang begitu gembira dengan kedatangannya? Bukankah setiap bulan, bukankah setiap tahun mereka berjumpa dengannya? Kecuali orang-orang yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika seorang mengistimewakan sesuatu, pasti sesuatu tersebut memiliki kelebihan. Nah, stop.
ketika seseorang mengistimewakan sesuatu, pasti sesuatu tersebut memiliki apa? Keistimewaan. Kenapa antum lebih milih motor A daripada motor B? Pasti ada alasannya enggak? Ada. Nyong luwih milih motor kae Ustaz, sing koplingan daripada sing matic. Kenapa sih? Ya karena anak keistimewaan nih, kiye. Aku lebih milih mobil Kia Ustaz daripada mobil kae. Kenapa? Karena mobil Kia lebih banter, lebih irit. Pasti ada keistimewaannya. Begitu pula dengan hari-hari, ya, hari Jumat. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang berbeda daripada hari-hari yang lain. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Ya, Fadhol Iqra. Contohnya, ada orang mengistimewakan hari Jumat. Tidaklah mungkin dia mengistimewakan hari Jumat, melainkan ada kelebihan di hari Jumat tersebut yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Semisal waktu mustajab dalam berdoa, salat Jumat berjamaah dan yang lainnya. Ya. Kenapa orang mengistimewakan hari Jumat? Ya, kenapa di hari Jumat banyak sebagian orang yang lebih giat beribadah, lebih giat dalam menjalankan ketaatan? Karena di dalamnya ada banyak keistimewaan. Ya. Contohnya seperti adanya sholat Jumat, dianjurkannya bersolawat, ya, karena memiliki keutamaan. Sekali lagi, demikian pula dengan bulan Ramadan. Kenapa diistimewakan? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada sesuatu yang spesial. Ya. Kalau kata sebagian saudara kita, spesial. Ya. Spesial. Ya. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Mengapa banyak orang menanti-nantinya, merindukannya, dan sangat berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Jawabannya ialah karena di dalam bulan tersebut memiliki banyak keistimewaan. Berikut beberapa keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah, kenapa banyak kaum muslimin yang merindukan bulan Ramadan? Karena di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Dan kali ini kita akan membaca poin-poinnya langsung, ya. Poin-poin yang ada dalam pembahasan ini yaitu mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Dalilnya jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Terus yang kedua, halaman 36. Yang kedua, bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Kenapa kita merindukan bulan Ramadan? Kenapa kita begitu bahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Terus yang ketiga? Yang ketiga, pahala melimpah ruah. Pahala melimpah ruah. Banyak sekali kesempatan untuk meraih pahala di bulan Ramadan. Terus? Kemudian yang keempat, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Terus? Kemudian yang kelima, setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Nah, ini perlu sedikit dibahas. Setan-setan dibelenggu. Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kalian untuk menunaikan puasa. Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ketika bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustadz, jerene setan dibelenggu, tapi deneng isi ana wong sing
maksiat. Katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang nggak puasa, muslim maning, isin no maning. Si kepriwe ke setannya kepriwe? Ucul apa kepriwe Ustaz? Di sini sekurang-kurangnya ada 3 pembahasan. Ada 3 pembahasan. Ya. Yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bukan pertanyaan ini ya. Yang bisa menjawab pertanyaan ada 3 pembahasan, yang mana pembahasan ini akan menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kok masih ada orang yang bermaksiat? Ya. Padahal katanya setan-setan itu dibelenggu. Yang pertama, setan-setan akan dibelenggu ini hanya berlaku kepada orang yang menjalankan puasa dengan memperhatikan syarat dan adab-adabnya. Apa? Orang yang akan terlindung dari setan ketika di bulan Ramadan adalah dia yang menjalankan puasa Ramadan dengan memperhatikan syarat dan adab-adabnya. Ya, di buku ada adab-adab puasa itu apa? Ya, silakan nanti dibaca. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok masih ada sebagian kaum muslimin yang bermaksiat di bulan Ramadan? Bahwasanya mereka bermaksiat itu karena adanya ajakan dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu yang buruk ya. Jadi memper. Kalau misalnya siang-siang kita jalan-jalan ke sana, ke Pasar Wangon, di tengah-tengah bulan Ramadan, kelunting lagi mangan apa? Bakso, mie ayam, seroto ya. Ustaz, siapa tahu dia orang non muslim Ustaz ya. Siapa tahu dia lagi haid Ustaz, lanang-lanang kok haid ya, orang mungkin lah. Nanti ada beberapa hal yang diperbolehkan kita itu enggak puasa ya. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas mengenai bolehnya seseorang tidak berpuasa. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, maksud dibelenggunya setan pada bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan adalah setan-setan yang paling besar, yaitu pembesar setan. Ya, sebagian ulama menjelaskan marodatus syayatin itu adalah dedengkot setan. Dedengkot itu apa? Para pembesar setan, pemimpin-pemimpin setan, itu yang dibelenggu. Jadi anak-anaknya itu, ya yang kecil-kecil itu masih berkeliaran. Dan terlebih lagi setan itu enggak berwujud jin saja, tapi juga berwujud apa? Manusia. Ya, jadi ada juga jin yang dari kalangan setan dari kalangan manusia. Maka wajar, ya, wajar dalam tanda kutip kalau misalnya ada kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Karena setan itu juga bisa berwujud manusia. Minal jinnati wan nas. Terus yang keenam? Yang keenam, malam 1000 bulan. Nah, keutamaan yang berikutnya adalah ada malam 1000 bulan, nanti ada pembahasan tersendiri. Terus yang ketujuh? Yang ketujuh, pembebasan dari neraka. Terus yang kedelapan? Yang kedelapan, waktu mustajab. Waktu mustajab. Antum kalau di bulan Ramadan perbanyak doa ikhwan. Dan sebisa mungkin permintaannya itu yang berkelas ya. Yang berkelas. Contohnya apa Ustaz? Contohnya supaya bisa umroh lah minimal. Umroh di bulan Ramadan. Seperti halnya orang yang haji ikhwan. Atau yang lebih tinggi lagi yang minta semoga bisa naik haji. Atau bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Selama ini yang kita minta apa? Jadikan si fulana jodohku, jadikan motor itu milikku ya Allah. Ya Allah semoga ngisuk pas lagi apa namanya? Apa itu biasanya kalau tanding game sama online itu namanya apa? Lawan satu sama satunya? Baywan, semoga ngisuk menang ya Allah, Baywan karo si kae ya. Ini permintaan-permintaan receh lah ya. Coba Ramadan kali ini antum mintanya yang kelasnya tinggi,
minta umroh ke Allah, minta haji, minta supaya bisa lebih berbakti pada kedua orang tua. Amin. Bisa ilmunya bermanfaat, itu loh, ya. Nah, terus kita lanjut ke halaman 47. Puasa untuk apa? Nah, Fadal Iqra, sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang taat beragama, mengakui Allah adalah Rabb-Nya dan Muhammad adalah Rasul-Nya, maka sudah sepantasnya bagi dia untuk mengikuti apa yang dibawa dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh jika ada seorang yang mengaku Islam namun hanya di lisan atau di katapinya saja. Pada kenyataannya dia tidak menerapkan syariat Islam, bahkan yang lebih parah sampai membencinya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Naudzubillah. Ada orang kok benci puasa Ramadan, ya. Terus muslim sejati? Muslim sejati tidak demikian. Muslim sejati sami'na wa ata'na. Jika ada yang bertanya kepada Anda, puasa untuk apa? Maka jawablah dengan jawaban yang tegas kepadanya. Aku berpuasa karena diriku adalah seorang muslim. Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkanku serta kaum muslimin pada umumnya untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Ya, jadi kalau ada yang tanya, ngapa sih puasa kesel-kesel, ya. Gelem temen dilomboni. Nah, naudzubillah. Antum jawab dengan tegas, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhanku, ya. Jadi antum jangan merasa malu sebagai seorang muslim. Terus di antara tujuan seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan ialah tentunya yang pertama karena ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ialah agar bisa meraih ketakwaan. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan dan keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat hikmah, pelajaran yang bisa dipetik. Begitu pula pada puasa Ramadan terdapat beberapa hikmah yang bisa kita petik di antaranya. Jadi di pembahasan ini ada sekitar 9 hikmah, ya, sekitar 9 hikmah dari disyariatkannya puasa. Ya, bagi yang punya bukunya silakan dibaca. Langsung ke halaman 63. Langsung ke halaman 63. Padahal orang-orang yang wajib berpuasa. Orang-orang yang wajib berpuasa adalah, ini adalah pembahasan tentang orang-orang yang wajib berpuasa, ya. Kalau antum memiliki kriteria seperti ini, maka antum wajib menjalankan ibadah puasa. Ya. Padahal yang pertama? Yang pertama muslim. Muslim. Antum muslim bukan? Muslim. Kalau muslim berarti wajib berpuasa. Ya. Kalau muslim maka wajib berpuasa. Terus yang kedua? Yang kedua baligh. Baligh. Antum sudah baligh belum? Sudah semuanya? Mana sing ngurung? Kayaknya ora lah. Kelas 7 sudah semua ya? Kelas 8, kelas 9 ya wis lah kudune. Baligh, antum tahu baligh? Ya minimal tandanya itu sudah mimpi basah. Afwan ya. Terus keluar adanya rambut atau bulu-bulu di area yang tersembunyi. Itu wis metu apa urung? Nah, kuwi berarti puasa wajib. Ya. Antum muslim, antum sudah balik. Terus yang ketiga? Yang ketiga berakal. Nah, yang ketiga adalah berakal. Antum memiliki akal? Punya, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini semuanya waras. Nuwun sewu, langka sing gemblung kan? Langka. Nek gemblung ora puasa ya ora apa-apa. Ya. Alhamdulillah semua di sini waras, maka wajib berpuasa. Terus yang keempat? Yang keempat sehat. Sehat. Yang keempat sehat. Terus yang kelima? Yang kelima bermukim. Bermukim, yaitu bertempat tinggal, menetap. Antum di Darussunnah menetap kan? Ya maksudnya menetap dalam beberapa bulan ya. Maka antum wajib puasa. Kecuali antum safar. Ya, antum di sini cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Kemudian antum tempatnya di mana? Di Afrika misalnya. Ya. Antum nggak puasa nggak apa-apa. Sebagai seorang musafir. Terus yang keenam? Yang keenam suci dari haid. Suci dan nifas. dari haid dan nifas. Antum pernah haid apa enggak?
Ya. Kena anak sing ora puasa takoni. Antum kira-kira orang yang nggak puasa itu yang pertama non muslim, yang kedua berarti nggak berakal, ya, yang ketiga berarti dia sedang datang bulan. Kalau laki-laki, ya. Nah, jadi ini 6 orang sekurang-kurangnya yang boleh tidak berpuasa. Apa saja coba tutup bukunya. Ada berapa? 6. Angkat tangan, nggak melihat antum. Muslim, balik, berakal, suci. Sehat. Terus antum di mana? Bermukim. Udah? Udah, Masya Allah. Namanya siapa? Sidan. Mau voucher apa buku? Hah? Buku? Ya, Masya Allah. Berarti masih aman ya, 5 orang. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, jadi itu 5 ya. Ada 6. Terus Afan tadi orang-orang yang wajib berpuasa ya. Orang-orang yang wajib berpuasa. Tadi Ana salah ngomong, Afan. Tadi Ana salah ngomong orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Orang-orang yang wajib berpuasa ya. Afan tadi Ana salah ngomong. Jadi orang-orang yang wajib berpuasa sekurang-kurangnya ada 6. Apa tadi? Muslim, balik, berakal, sehat, bermukim, dan suci dari haid. Sekarang orang yang boleh tidak berpuasa. Fadhol Iqra. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa adalah yang pertama sakit. Sakit. Yang pertama apa? Sakit. Dan sakit ini ada perinciannya. Yang pertama, dia sakit tapi tetap harus berpuasa. Sakit tapi tetap harus berpuasa. Contohnya sakit apa? Pilek, watuk, panuwen. Kenapa antum nggak puasa? Panu Ustaz. Apa hubungannya? Panu min garuk to kan semari katele. Ya, gudigen, jerawatan. Lo kan sakit Ustaz. Ya sakitnya tapi udah sing dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Jadi sakit-sakit yang ringan itu tetap harus berpuasa. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau misalnya sakitnya bertambah parah, maka dia boleh tidak berpuasa. Contohnya apa? Stroke. Puasa malah jadi mati ya. Terus yang ketiga yaitu sakit yang parah. Kalau tadi sakit yang bisa tambah parah. Misalnya menggigil, puasa malah nggak makan, semakin menggigil semakin parah, dia boleh tidak berpuasa. Kemudian kondisi yang ketiga yang benar-benar sakit parah, contohnya kayak stroke tadi. Ya, stroke, wis ora sahurnya kan angel ya. Terus harus menahan lapar, dahaga, ini parah. Bahkan bisa menyebabkan seseorang meninggal misalnya. Maka ini tidak puasa tidak mengapa. Dan harus diganti dengan apa ikhwan? Membayar fidyah ya, nanti ada pembahasannya. Terus yang kedua siapa? Musafir. Nah, yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua adalah orang yang safar, musafir. Timbul pertanyaan. Baca, timbul pertanyaan. Halaman 71. Timbul pertanyaan. Kapan seseorang itu dikatakan sebagai musafir? Nah, kapan seseorang dikatakan sebagai musafir? Berapa jarak yang harus ditempuh? Berapa jarak yang harus ditempuh? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat yang mereka utarakan. Ada 3 pendapat. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat orang itu dikatakan musafir. Yang pertama, dia menempuh jarak sepanjang 85 km. Kurang lebih. Berapa? 85 km. Yang kedua, menempuh jarak selama 3 bulan. Ada juga yang mengatakan 3 hari atau 4 hari.
Ya, dalam perjalanan 3 hari, 4 hari. Ini hanya pendapat-pendapat ulama. Kemudian ada yang berpendapat 3, tidak ada batasannya. Dan pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran adalah safar yang mengikuti uruf kebiasaan setempat. Kalau antum pergi ke suatu tempat dan antum merasa itu sudah sangat jauh dan orang-orang juga mengatakan, oh dia pergi ke sana tempatnya jauh, maka itu dikatakan safar. Ya, maka itu dikatakan safar. Berarti antum sudah ngira-ngira kan, sudah bisa mengira. Kira-kira Brebes Maringeneh secara umum itu tempatnya jauh apa dekat? Jauh apa ya? Pirang jam antum maring Brebes? 1 jam? Dekat lah. Sini Purbalingga juga dekat. Sini Purbalingga nih. 1 jam, 1 jam seperempat. Masih dekat. Belum bisa dikatakan safar. Orang-orang secara umum bilang, oh Purbalingga Perak. Purwokerto Perak. Ngendi Karangtengah. Nah ya Perak banget. Kira-kira yang sudah dikatakan jauh daerah mana? Bandung termasuk. Terus mana lagi? Jakarta ya. Mana lagi? Palembang ya jelas ya. Semarang ya. Dan yang lainnya. Jadi apa ikhwan? Secara uruf, secara penilaian wilayah masyarakat di situ, apakah tempat itu sudah dikatakan jauh atau tidak. Ini orang yang kedua, bahwasanya musafir boleh tidak berpuasa. Terus yang ketiga? Yang ketiga, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta atau sepuh. Di sini ada yang sudah sepuh. Siapa yang sepuh? Yang iso ora puasa. Nah, orang yang sudah tua ini tidak puasa dan dia membayar apa? Fidyah, ya, membayar fidyah. Terus yang terakhir? Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Di halaman 77 itu ada adab-adab puasa, antum baca sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke sunah-sunah puasa. Sunah-sunah puasa. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa, angkat tangan. Nah, antum. Musafir. Sakit. Sakitnya yang bagaimana? Parah. Terus kalau yang enggak parah? Enggak puasa? Enggak parah panuun, enggak puasa? Puasa. Benar. Benar. Terus apa lagi, ada 3 kondisi tadi? Satunya? Oh iya, orangnya sudah sepuh. Yang orang sakit. Kan ada yang parah, ada yang ringan, terus satu lagi apa? Orang yang sakit. Yang bisa bertambah sakitnya. Terus orang yang sudah tua atau sepuh. Yang keempat? Wanita menyusui atau hamil. Mau buka apa voucher? Bebas. Antum terserah antum. Kalau terserah anak nggak usah tak kasih. Apa? Voucher? Ya, Ustadz Ali tolong tulis namanya ya. Siapa namanya, antum tahu? Nah, Masya Allah. Jadi gugur 1, ya tinggal 4 vouchernya. Nah, terus sekarang sunah-sunah puasa. Fadhal Iqra. Sebagian orang melalaikan ibadah sunnah karena menganggap bahwa itu adalah sunnah. Hal ini jauh berbeda dengan keadaan para ulama salaf terdahulu. Mereka mengerjakan ibadah sunnah karena mereka tahu bahwa itu adalah sunnah, sehingga mereka pekerjakan, berharap ada tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita mengikuti jejak mereka, bukan malah menjauh dari jalan-jalan sunnah. Nah, jadi kan bedanya kita sama para ulama terdahulu, mereka itu kalau tahu sunnah, maka mereka semakin giat mengerjakan ibadah sunnah. Sunnah ini buat tambahan pahala. Beda dengan sebagian dari kita, ketika sudah tahu itu amalan sunnah, malah meninggalkan. Dengan alasan lah kan anu sunnah ikih. Ya. Rugi kan. Rugi. Meskipun nggak dapat dosa, tapi kalau meremehkan ya bisa jadi dosa. Maka jangan sampai kita meremehkan sunnah dan sebisa mungkin mengamalkannya.
Demikian pula dengan ibadah puasa. Puasa itu memiliki beberapa sunnah di dalamnya. Yang pertama adalah sahur. Yang pertama adalah sahur. Nah, siapa yang baru tahu hukum sahur itu sunnah, angkat tangan. Gak apa-apa, siapa? Yang baru tahu detik tadi kalau sahur itu adalah sunnah. Siapa yang baru tahu? Antum? Masya Allah. Fadol. Terima kasih. Barakallahu fiik. Benar, antum baru tahu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi selama ini antum anggap sunnah, sahur itu apa? Wajib. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ilmu baru. Jadi sahur itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Kalau wajib berarti orang yang enggak sahur dosa enggak? Dosa, ya. Tapi yang betul adalah sahur itu adalah hukumnya sunnah. Baca, sebagian orang menganggap bahwa sahur hukumnya wajib. Ini adalah keliru. Yang benar adalah sunnah. Namun perlu kita ketahui bersama, jika seorang tidak sahur namun sudah berniat untuk berpuasa sejak malam hari, maka puasanya sah. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan kok ada orang enggak sahur tapi malamnya sudah niat, maka puasanya sah. Akan tetapi, perhatikan ya, kalau di bulan Ramadan antum malam belum niat puasa, kok bangunnya jam 7 kesiangan, maka enggak ada puasa bagi antum. Beda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah antum bangun jam 9 pun belum sahur, terus antum niat puasa, maka boleh. Tapi kalau Ramadan besok antum harus niatkan dari malam. Jangan sampai enggak niat. Dan niat itu dalam hati. Mahaluha fil qalb. Ya, tempatnya dalam hati. Terus akan tetapi sebisa mungkin jangan sampai kita meninggalkan sahur. Karena di dalamnya ada keberkahan. Barang siapa yang meninggalkan sahur, maka dia tidak mendapatkan keberkahan yang ada di dalam sahur tersebut. Nah, sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan sahur, meskipun hanya 1 teguk air. Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, kalian bersahurlah, kata Rasul. Kalian apa? Bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah waktunya berbuka, antum buka. Jangan kayak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ciri khasnya kalau buka nunggu apa? Nunggu bintang-bintang kelihatan. Ya, nunggu bintang-bintang kelihatan. Antum jangan seperti mereka. Ya. Kalau sudah masuk waktu maghrib, maka berbukalah. Jadi patokannya itu bukan adzan, tapi waktu maghrib. Ya. Karena kadang sebagian ya, kenapa ana berani ngomong kayak gitu? Karena ana pernah ngalami sendiri, subhanallah. Adzan gue masih kurang 15 menit wis adzan. Ya. Terus langsung buka berwihnya batal. Ya. Muadzinnya itu yang tanggung jawabnya besar. Maka antum sebagai muadzin harus benar-benar bisa memastikan bagaimana waktu maghrib itu datang. Ketika pancaran cahaya itu sudah benar-benar agak kemerah-merahan, ya, sudah gelap dan kemerah-merahan. Matahari benar-benar tenggelam. Terus yang ketiga? Yang ketiga, berbuka dengan kurma. Nah, tadi yang kedua adalah menyegerakan buka. Jadi antum harus segera buka, termasuk sunnah, ya. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma. Sebisa mungkin dengan kurma. Udu karo selain kurma lah, ya. Sebisa mungkin pakai kurma, termasuk sunnah. Kemudian yang keempat? Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Yang kelima? Yang kelima, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Yang keenam? Yang keenam, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, bukan membaca
novel atau yang lainnya. Terus yang ketujuh, Yang ketujuh, menghidupkan malam dengan ibadah. menghidupkan malam dengan ibadah, kudu turu gasik. Terus Yang kedelapan, umroh. yang sebisa mungkin umroh, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadana hajjah. Rasulullah pernah mengatakan kepada salah seorang wanita, kalau datang bulan Ramadan sebisa mungkin engkau umroh. Kenapa harus umroh? Karena di dalam bulan Ramadan orang yang melaksanakan umroh itu seperti mendapatkan pahala haji. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sebentar ya. Masuk ke pembahasan hal-hal yang bisa afwan. Beberapa hal yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa. Beberapa hal yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa. Fadhol Iqra. Ada hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Dalam artian puasa tetap sah diantaranya. Yang pertama, menemui waktu subuh dalam keadaan junub. Nah, yang pertama adalah menemui waktu subuh dalam keadaan apa? Junub. Junub itu apa? Ya, mimpi basah. Ya, harus mandi besar. Kadang sebagian orang itu ada yang beranggapan seperti ini. Bangun pas subuh, pas adzan, atau bahkan sudah adzan. Seorang muslim kemudian bangun. Lalu orang ini beranggapan, aduh, tadi malam mimpi basah. Maaf, ada air mani di celananya. Lalu dia beranggapan, lah berarti seorang bisa puasa. Enggak. Ya. Dia tetap bisa berpuasa. Kalau malamnya niat, ya ingat, kalau malamnya niat. Ya. Maka dia tinggal mandi wajib, lalu menjalankan puasa. Ya. Jadi menemui waktu subuh dalam keadaan junub, meskipun dia menjumpainya ketika azan sudah selesai atau bahkan ketika iqamat dan malam harinya dia berniat puasa Ramadan, maka dia tetap harus menjalankan puasanya. Terus yang kedua? Kemudian yang kedua, bersiwak atau sikat gigi. Ini ana bacakan poin-poinnya saja ya. Untuk perincian dalilnya antum bisa baca. Yang kedua adalah bersiwak atau sikat gigi. Ini yang sering kali ditanyakan. Ustadz, apakah boleh sikat gigi ketika puasa? Apakah boleh bersiwak ketika puasa? Jawabannya apa? Boleh. Perinciannya juga ada di buku. Terus yang ketiga? Yang ketiga, berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Nah, berkumur-kumur atau beristinsyak itu boleh. Atau kalau berwudu gimana? Kayak gini. Terus hidungnya ditempel-tempel gini. Beristinsyak, dimasukkan ke hidung bersamaan dengan masuk ke mulut, kemudian disemburkan dengan tangan kiri. Itu boleh. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, baligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Kalian bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak, kecuali ketika dalam puasa, dalam keadaan berpuasa. Maka lebih diringankan lagi istinsyaknya dan istinsarnya. Terus yang keempat? Yang keempat, bercumbu atau mencium istri. Nah, ini bagi yang sudah punya istri, ya. Nyium istri itu boleh. Yang penting tidak sampai dengan syahwat. Kalau antum khawatir syahwat antum tinggi ya jangan, ya. Ini bagi yang sudah beristri. Terus yang kelima? Yang kelima, donor darah dan bekam. Nah, mengenai donor darah dan bekam ini ada perbedaan di antara para ulama. Kalau kami pribadi lebih condong memilih pendapat donor darah atau bekam itu boleh bagi yang fisiknya kuat. Ya, bagi yang fisiknya kuat. Kalau fisiknya lemah, kena angin sedela, masuk angin, meriang, kipas anginan ora kuat, donor darah atau bekam, maka lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Kalau yang fisiknya kuat, antum misalnya badannya nggak enak, terus bekam dalam keadaan puasa, dan antum ngerasa kuat, maka silahkan. Kalau nggak kuat ya mending jangan. Terus yang keenam? Yang keenam, mencicipi makanan. Nyicipi makanan. Antum masak, dicicipi, boleh. Masa boleh Ustaz? Boleh, yang penting jangan ditelan. Kan rasa itu ada di lidah ini kan. Ya, ketika antum nyicipi kuahnya terus ditempelkan ke lidah itu sudah kerasa. Setelah antum merasakan oh ini udah manis, ini sudah cukup garamnya, antum lepehkan udah didelek. Ya, kalau dilek, kalau ditelan maka batal puasanya. Jadi cukup ditempelkan di lidah kemudian sudah tahu rasanya dilepehkan. Yang ketujuh? Yang ketujuh, bercelak atau menggunakan obat tetes mata. Nah, bercelak atau menggunakan obat tetes mata. Ini juga perbedaan di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Perinciannya antum bisa baca di buku. Terus? Yang kedelapan, mandi atau menyiramkan air ke kepala. Nah, boleh mandi atau menyiramkan air ke kepala ketika hawa di tengah-tengah Ramadan begitu sangat panas.
Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'araj yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'im. Rasulullah pernah menyiramkan air ke kepalanya padahal beliau dalam keadaan puasa. Minal atashi au minal har. Karena kondisi pada saat itu sangat panas. Ya. Ini diceritakan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman. Terus yang ke-9? ke-9, menelan ludah. Menelan ludah. Jadi antum secara otomatis menelan ludah itu enggak membatalkan puasa. Adapun dahak. Dahak itu apa? Sing ijo-ijo kuning mandan kental kayak. Nah, itu adalah sebagian ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak apa-apa. Ada yang mengatakan jangan, ya. Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan jangan. Ini perinciannya juga antum bisa baca di buku. Terus perusak puasa. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama, tidak berilmu. Tidak berilmu. Puasa tapi tanpa ilmu, ya ibadahnya banyak salahnya. Ya, baca dulu ya. Seseorang beramal soleh. Seseorang beramal soleh tanpa didasari ilmu yang benar akan lebih banyak merusak daripada menambah bekalnya. Begitu pula dalam puasa. Jika seorang muslim berpuasa tanpa ilmu, sangat dikhawatirkan apa yang dilakukan hanyalah sia-sia, tersesat tanpa arah. Nah, terus yang kedua? Yang kedua, perkataan dusta dan kotor. Ya, perkataan dusta atau ucapan-ucapan yang kotor. Orang berpuasa kok masih suka berdusta, ngelomboni, nipu, korupsi, maka puasanya sia-sia. Orang berpuasa kok masih suka ngomong saru, ngomong kotor, ya, ngomong A, B, C, dan seterusnya, maka puasanya rusak dan bahkan bisa tidak mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, puasa kok isi ngelombok, bahkan malah mengamalkannya, suka ngelombok ketika puasa. Antum MTS sudah UTS belum? Udah PHB belum? Nah, tengah-tengah Ramadan berarti PHB. Oh enggak. Apa? Setelah Ramadan. Nah. Tapi ada ulangan enggak di Ramadan? Enggak. Apa contoh aja nih? Ramadan kok nyontek. Ya, tapi ya sama saja, di luar Ramadan ya jangan nyontek ya. Curang itu menipu juga. Maka apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wasyarabahu. Maka enggak ada nilainya di sisi Allah orang yang berpuasa meninggalkan makanan dan minuman. Jadi enggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga? Yang ketiga, perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Itu juga bisa merusak pahala. Dan masih banyak kawan masalah. Masih 4 menit. Sekarang pembatal-pembatalnya ya. Ternyata masih ada waktu. Baca. Pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan puasa seorang menjadi batal, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini sudah kita ketahui bersama ya. Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Terus yang kedua? Yang kedua, jima. Jima, berhubungan badan. Maka kalau ada suami istri yang berhubungan badan, dia kena kafarah. Ya, dia kena kafarah. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Yang kedua, dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. 2 bulan secara berturut-turut. Yang ketiga, ngasih makan 60 fakir miskin. Kemudian, cuma 3 itu ya. Cuma 3, 6. Ini ada disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim. Terus yang ketiga? Yang ketiga, muntah yang disengaja. Muntah disengaja. Sengaja disokok-sokok, ben muntah. Ya. Lalu dia batal. Kemudian? Yang keempat, haid atau nifas. Haid atau nifas. Yang kelima? Yang kelima, berniat untuk berbuka. Berniat untuk berbuka. Apa kafarat bagi seorang suami istri yang berjima di tengah bulan Ramadan? Angkat tangan.
Puasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, 60 fakir miskin. Mau voucher apa ini? Buku. Masya Allah. Fadal. Siapa yang bisa menyebutkan perusak-perusak puasa? Nanti. Perusak, bukan pembatal. Jangan baca, antum. Tidak berilmu. Terus? Berkata kotor atau dusta. Terus? Melakukan perbuatan dosa. Mau voucher apa buku? Buku, Masya Allah. MTS banyak yang kutu buku ya. Masya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ikhwan. Adapun pembahasan selanjutnya itu mengenai kodok puasa, antum bisa baca sendiri. Kemudian masalah sholat tarawih, lalu iktikaf, dan yang terakhir tentang Lailatul Qadar, dan yang paling terakhir ana bawakan di bagian terakhir itu kisah-kisah para ulama ketika berada di bulan Ramadan. Izin ya untuk jamaah 4 menit atau 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Afan Ustaz mau bertanya, jika ada seorang santri melanggar dan diberi hukuman pitak. Pitak siapa? Oh, poak. Apakah ini termasuk koza? Tolong penjelasannya. Ya, koza penjelasannya adalah memotong sebagian rambut dan membiarkan yang lain. Pitak mungkin termasuknya. Afan Ana mau nanya, jika kita tidak buka dengan kurma tapi dengan nasi, apakah tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Itu kan sunnah. Ustadz, mulai puasanya kapan? Senin atau Selasa? Tanggal 1 Ramadan. Jika puasa di hari Selasa, apakah kita boleh puasa sunnah hari Senin? Syukron. Enggak perlu ya. Afwan Ustadz mau tanya, apakah kita sudah bernazar lalu boleh membatalkan nazar tersebut? Boleh, tapi kena kafarat. Kafaratnya antum buka di surat Al-Maidah ayat 83. Afwan Ustadz mau nanya, kan bulan Ramadan kenanya kafarat sumpah ya. Bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada penampakan Ustadz? Yaitu setan-setan yang bukan marodatus syayatin ya, tapi setan-setan yang jahil. Apa arti jalur langit? Ya, berdoa kepada Allah langsung mungkin. Wallahu alam. Anda nggak tahu definisi yang sebenarnya. Apa hukumnya nguping? Nguping? Ya nggak boleh. Ya. Kecuali kalau memang ada tugas tertentu kayak mata-mata atau intel ya, untuk mencari kemungkaran maka nggak apa-apa. Nggak tahu. Assalamualaikum Afan. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Antum baca bukunya, ada di pembahasan terakhir. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya, ketika puasa apakah boleh mencukur bulu kemaluan? Ya boleh. Ya. Nek wisaka ya cukur. Bukan atumane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustadz. Afan Ustadz, Anda mau tanya, misalnya si A membuat dosa jariah mengejek si B lalu ditirukan oleh si C, kemudian dari si C ditirukan oleh siapa ini? Seasrama. Apakah si C harus berlepas diri? Tobat gitu? Yang antum ya kabarkan ke teman-teman antum kalau memang bertaubat, Anda berlepas diri dari apa yang Anda ajarkan gitu. Kalau enggak ya dosanya juga antum kena yang si C ini. Nah ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, apa keutamaan sholat duha dan sholat malam? Yang Anda ketahui, sholat duha itu bisa memperlancar rezeki, sholat malam itu bisa
hajatnya terkabulkan, membawa kewibawaan. Ya, pokoknya salat malam itu sangat banyak, ikhwan. Di antaranya adalah bisa membuat seseorang itu terlihat berwibawa. Tapi antum salat jangan niat kayak gitu ya. Itu cuma bonus, pahala di sisi Allah jauh lebih besar. Triple death siapa? Ustaz, apa hukumnya triple death pada waktu buka puasa? Apa triple death? Lagi. Triple death apa? Ngegim bertiga gitu. Afan Ustaz, Anda mau nanya, kalau kita berniat tidak puasa sehari sebelum puasa, tapi keesokan harinya kita malah berniat puasa, kalau Ramadan ya nggak boleh, harus niat dari malam benar-benar mau puasa. Terakhir ya, Ustaz mau nanya info hilal, nunggu pemerintah saja. Nah mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Masih ada hadiahnya ya, sholat dulu ya, nanti setelah sholat insya Allah Anda kasih pertanyaan. Berarti vouchernya masih 4, bukunya masih 1. Nah, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.